Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren. Kembali lagi di acara kita ya di Ehsan Exotic Pet. Saya akan meneruskan ya video yang kemarin. Kemarin kita sudah membahas ciri birahi ya Pak ya. Iya Pak. Ya kan, birahi kan sudah dijelaskan di video selanjutnya, di video sebelumnya bisa dilihat di link di atas kita ini, ya kan, barangkali yang belum nonton. Jadi kemarin sudah dijelaskan bahwasanya masa birahinya itu adalah ketika yang cewek itu bisa dilihat dari kelamin ya, loop atau tidaknya. Nah, terus kalau untuk laki-laki atau untuk yang jantannya itu udah di atas setahun ya Mas Kumis ya. Betul. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas hal yang tidak kalah penting, yakni penggabrodan. Langsung kita cek di TKP sekarang teman-teman ya. Langsung praktek juga Pak. Bisa langsung prakteknya. Oh iya, ada yang sedang kawin ya Pak ya di sini. Ya, sedang digabungin. Ya, nanti mungkin dari Mas Kumis akan menjelaskan bahwasanya penggabungan itu seperti apa. Karena kan yang saya tahu itu mungkin penggabungan itu tidak hanya sekedar gabung ya. Ya. Itu ada syarat-syaratnya juga. KTP, kakak. Bukan Pak. Itu mah orang kawin. Oh iya. Ini musang Pak. Oh ini musang, berarti nggak perlu Syaratnya pakai itu birahi Pak. Oh gitu. Baru digabungin. Kalau belum birahi jangan. Oke, kalau gitu kita dengar penjelasan dari Mas Kumis. Cekidot. Baik teman-teman, sekarang kita lanjut ke proses penggabungan. Ini paling penting nih di video kita untuk tips breeding ala Ehsan Exotic Pet. Karena proses penggabungan itu kalau salah bisa akibatnya fatal sefatalnya teman-teman. Nah, apakah itu proses penggabungan itu penting? Nah, teman-teman bisa bayangin nih, kalau misalkan musang kalian itu gabungin dengan salah, bisa berantem, bisa bertengkar, bisa tawuran, lempar-lemparan batu, kayak CM ya, tawuran. Bukan teman-teman, jadi gini, di samping proses penggabungan yang benar teman-teman, itu ada kalanya itu musang kita diselamatkan dari hal-hal tersebut, berantem, tawuran gitu teman-teman. Nah, prosesnya seperti apa teman-teman? Nanti kita langsung praktek nih teman-teman. Dari saya pribadi langsung praktek di sini untuk teman-teman subscriber Ehsan Exotic Pet Channel. Jadi jangan lewatkan video kita untuk yang satu ini teman-teman, dan jangan lewatkan juga video-video sebelumnya karena biar sinkron teman-teman. Dari awal kita mau breeding, tengok episode 1, episode 2, episode 3, episode 4 sampai nanti episode 10 teman-teman, biar nggak gagal fokus, gagal paham. Gagal fokus? Konsentrasi dong, masa gagal fokus teman-teman. Oh ya nih Mas Kumis, saya mau tanya, kan tadi kan proses penggabungan itu kan antara insan jantan dan insan betina. Itu ada syarat khusus nggak sih, misalkan dari jenisnya, terus berapa lama sih kalau untuk digabunginnya itu, terus kira-kira ada nggak sih pantangannya gitu? Boleh nggak dijelasin Mas Kumis? Ya nggak teman-teman, pasti kan penasaran tuh ya kan. Jadi kita takutnya orang yang biasa asal gabung-gabungin aja ternyata jenisnya dilarang atau mungkin tidak sesuai, kan nanti jadi malah petaka ya Mas Kumis ya. Tolong dijelaskan lagi. Pertanyaan sangat bagus Pak. Karena gini Pak, Bapak itu pertanyaan itu sinkron Pak buat saya menjelaskan. Karena tadi saya itu ini luka Pak. Oh, kenapa itu? Ini sebetulnya itu luka dari gigitan musang. Wow, udah kebal ya ternyata ya. Teman-teman gini ceritanya. Tadi si musang itu keteledoran saya. Di sini emang musangnya itu musuh sama saya karena kalau misalkan punya anak, si betina itu anaknya saya culik. Anaknya saya culik dan anaknya pun saya jual. Dan betina kan mata duitan. Nah, saya nggak bagi-bagi nih teman-teman buat si betinanya, nggak bagi-bagi jatahnya. Makanya betina-betina di sini itu dendam sama saya. Tapi kalau sama kiper saya anehnya teman-teman, itu baik-baik sama saya nih, digigit nih. Di sini juga tadi habis gigit. Tadi Mas Setan Engklek itu bertanya bahwa apakah musang itu ada syaratnya untuk penggabungannya. Nah, pertama syaratnya teman-teman, ya kalau Mas Engklek bilang ada fotokopi KTP, itu salah teman-teman. Syaratnya apa coba teman-teman? Nah, yang pertama itu dua-duanya harus birahi teman-teman, ya kan?
Kalau jantan umur 1,5 tahun, di video sebelumnya kan udah dijelaskan. Nah kalau yang betina itu usia 1 tahun lebih juga udah bisa. Yang penting posisinya betina itu loop teman-teman. Loop itu kelaminnya ngebuka teman-teman gitu. Nah sekarang jangan lama-lama teman-teman ya, ngobrol ngalor ngidul ngetan ngulon ya. Sekarang kita langsung pada intinya aja teman-teman. Untuk proses penggabungan di musang, syaratnya itu musang pandan sama musang pandan, musang bulan sama musang bulan, musang akar sama musang akar. Jadi nggak bisa crossbreed teman-teman. Saya langsung praktek aja musang pandan sama musang pandan. Oke teman-teman, kita langsung aja praktek nih. Kebetulan ada yang tadi sudah digabungin nih teman-teman. Nih lihatin nih, bonbon sama ini siapa ya namanya, saya lupa nih. Bentar, Siapa ini namanya Pak? oh Amel. Oh, Amel Pak. bentar nih, saya mau tanya nih Mas Kumis. Tadi kan Mas Kumis bilang harus ini kan saya lihat lagi ini kan sedang proses kawin ya, Iya. lagi digabungin ya. Ha-ha. Tadi kan Mas Kumis bilang itu harus satu jenis, Ha-ha. musang pandan dengan musang pandan. Betul. Loh, lah ini apa? Kok warnanya bisa beda? Jangan sampai saya tabuk nih. Apa emang bedanya apa? Sini teman-teman, dekat. Jangan sampai kayak setan eklek teman-teman ya. Ini musang pandan, ini musang pandan. Tapi musang pandannya itu kelainan genetik yang ini Pak. Nah, Bapak itu kelainan ikut sama saya itu genetik. berapa lama Pak? Soalnya Paham. mukanya tuh cemong-cemong. Ini juga sama nih musang Coba pandan dilihat. juga nih. Cuman kelainan genetik juga. Oh, ini jenisnya pasti yang paling mahal nih. Iya, ini karangan. Oke. Lanjut, teman-teman, kita penjelasannya jelaskan gimana? Penjelasan pertama nih teman-teman. Ketika betina digabungin, ini betina sebetulnya birahi awal ya teman-teman. Birahi awal itu belum bisa dikawinin karena posisinya dia belum ngelup banget, belum birahi banget. Jadi harus dipancing dengan suplemen-suplemen penambah birahi gitu teman-teman. Jadi saya gabungin, alhamdulillah ya teman-teman, gak atas gak bawah. Si otong akur. Nih otong nih. Oh, itu otong ada yang dalam Ada juga. betinanya ada tuh di belakang tuh balik. Nah, Oh iya itu dua. itu akur, ya kan? Ini berarti keluarga yang harmonis ya? Harmonis Pak, bukan keluarga bencana. Kita Oh, iya. ke atas dulu. Si Amel sama si Bonbon, alhamdulillah akur juga. Hal yang perlu diperhatikan teman-teman untuk masa penggabungan itu kita pantau teman-teman selama proses penggabungan. Nggak semenit 2 menit kita pantau gerak-geriknya. Hal yang paling penting, garis bawahi teman-teman, hal paling penting ketika proses penggabungan itu, hal paling pentingnya adalah proses seperti ini teman-teman. Jadi kalau udah digabungin kita pantau, mereka akur-akur aja, mereka bisa bertumbuh-tumbuh mesra, itu kita tinggal nggak masalah teman-teman. Kalau udah pak berantem, berarti ada salah satu yang nggak mau teman-teman. Apakah itu dari jantannya, apakah itu dari betinanya. Nah teman-teman pasti timbul pertanyaan di rumah nih, Mas kok kenapa sama-sama birahi itu nggak akur? Itu karena biasanya si jantan itu kayak modelnya gini teman-teman. Modelnya si jantan itu maunya sama, karakternya maunya sama betina yang full birahi. Nah saya kasih contoh, si Bonbon ini kan masih muda, umur baru 14 bulan. Kenapa dia itu masih malu-malu, betinanya belum birahi full, nggak langsung kimpoy mengimpoy, adegan mantap-mantap? Karena si Bonbon itu belum jadi pejantan yang sangat-sangat hyper. Oh, jadi di sini yang hyper cuma otong Pak. Otong Pak, Otong tuh yang mana sih? ini Pak, tuh dia lagi Wih, bertumbuh mesra. luar biasa ini. Ini yang bisa Bapak bikin mobil, beli mobil ya Pak ya? Iya dong. Nah teman-teman, gini teman-teman, jadi yang saya garis bawahi yang dua ini, yang proses penggabungan ini saya garis bawahi teman-teman, ini semuanya sebenarnya belum birahi full, makanya nggak langsung adegan mantap-mantap. Kita ngasih contoh aja nih teman-teman, seperti ini. Nah kalau seperti ini kita cabut aja teman-teman, betinanya kita birahin dulu. Kalau udah birahi baru masukin lagi. Jadi ini cuma contoh aja teman-teman, sebenarnya nggak ada yang birahi nih, dua-duanya dari betina yang atas, betina yang bawah.
Nanti selesai ini saya cabut lagi, saya kasih suplemen lagi, saya kasih penambah nafsu birahi. Nanti nafsu birahi saya jelaskan di video selanjutnya ya teman-teman. Jadi jangan sampai skip, tonton sampai habis teman-teman. Nah, Mas Kumis, tadi kan harus dipantau ya penggabungan itu. Nah, seandainya tadi kan ini kan masih belum cocok nih, bukan belum cocok, belum waktunya kan, masih belum birahi banget. Aduh, kaget gue. Belum birahi banget. Seandainya ini kalau sudah pada birahi banget, nah itu kira-kira butuhnya berapa lama untuk disatuinnya? Sehari kah, 2 hari kah, 3 hari kah, sebulan, 3 bulan, 4 bulan, 6 bulan, 7 bulan, setahun? Banyak banget. Berapa lama kira-kira Mas Kumis? Boleh dijelaskan sama teman-teman biar teman-teman tahu. Oh, gitu Pak ya. Bagus Pak pertanyaannya. Jadi untuk teman-teman di rumah, saya perjelas lagi. Kalau untuk penggabungan itu bisa sehari teman-teman, bisa 2 hari, bisa 3 hari, sampai 1 minggu itu maksimal ya teman-teman. Tergantung si betinanya itu loh. Nah kalau misalkan ada gerak-geriknya betinanya itu menolak dikawin, padahal dia udah masuk, udah terjadi mantap, udah terjadi kimpoy. Nah udah keluar yang namanya pundi-pundi, maaf teman-teman, sperma. Nah itu bisa dikatakan sudah kawin teman-teman. Alangkah baiknya kalau sudah sehari udah berantem, kita pisah teman-teman, kita pisah, taruh di kandang, betinanya kandang lain. Nah besoknya gabungin lagi. Ketika betinanya itu memang sudah benar-benar nolak teman-teman, itu bisa dipastikan itu sudah masa kawinnya sudah selesai gitu teman-teman. Masa kawinnya selesai. Jadi masa kawin selesai itu belum tentu jadi ya teman-teman. Itu ada faktor-faktor tertentu. Jadi teman-teman harap sabar karena memang posisi proses kawinnya seperti itu. Jangan sudah dicabut itu mengharapkan langsung jadi. Biasanya itu tergantung hormon betinanya juga teman-teman. Jadi teman-teman di rumah Pak garis bawah ini, saya tanya tadi nanya ya Pak. Nah berapa hari? Sehari bisa, 2 hari bisa, 3 hari bisa, 4 hari bisa, sampai seminggu teman-teman. Tapi itu tergantung betinanya teman-teman. Apakah betinanya sudah nolak? Jadi garis bawahnya itu betinanya sudah nolak gitu teman-teman. Nggak mau digabrot. Kalau sudah digabrot, kalau udah nggak mau digabrot, alangkah baiknya kita pindahkan betinanya, dipisah. Gitu loh teman-teman. Oh begitu ya Mas Kumis. Loh. Kok malah perempuan yang di atas, laki-laki yang di bawah, ini ketukar atau gimana nih? Oh ini sedang PDKT ya Mas Kumisnya. Oke, mungkin sudah sedikit jelas pertanyaannya. Mungkin nanti kita akan ulas lagi untuk selanjutnya. Barangkali teman-teman nih ada yang belum terwakili untuk pertanyaannya, nanti bisa di komen ya teman-temannya di bawah ini untuk penjelasan lebih lanjutnya. Nanti insya Allah Mas Kumis akan balas sesegera mungkin. Ya barangkali dari benak saya belum terpintas nih buat bertanya nih. Ternyata teman-teman yang sudah mencoba mengawali proses breeding ini, ternyata ada yang pengen ditanyakan, bisa langsung di kolom komentar di bawah ini. Tapi jangan lupa subscribe sama tekan loncengnya, ya nggak teman-teman? Oke Mas Kumis, ini kan sudah lumayan panjang nih untuk proses tanya jawabnya. Nah dari sekian banyak waktu yang kita sudah sampaikan ini, barangkali nih Mas Kumis bisa menarik kesimpulan bahwasanya penggabungan itu harus seperti apa. Jadi biar teman-teman tuh bisa dilihat dari intisarinya. Jadi barangkali nanti ada yang kelewat dan lain-lain, nanti di akhir tuh bisa ketahuan bahwasanya kesimpulannya ini loh gitu. Sebelum kita masuk ke episode selanjutnya, boleh dijelaskan Mas Kumis? Teman-teman udah penasaran loh. Siapa? Oke teman-teman di rumah, pada dasarnya konsep breeding setiap breeder masing-masing ya teman-teman. Untuk breeding dari Asian Exotic Pet sendiri seperti ini teman-teman, monggo yang teman-teman itu mau meniru atau menggali ilmu dari channel kita, silakan, kita terbuka lebar buat sharing-sharing tentang breeding musang teman-teman. Nah kesimpulan dari video yang kita bahas tadi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman di rumah itu kesimpulannya harus digarisbawahi, betina itu harus benar-benar look full itu birahi benar-benar look. Jadi intinya di situ ketika birahi betinanya itu full, maka jantan itu biasanya mau teman-teman, mau gabrot. Dan satu lagi teman-teman di rumah yang pada dasarnya mau memulai breeding musang, itu hal yang paling ditonjolkan atau hal yang paling menarik di breeding musang itu adalah sabar, tekun, ulet teman-teman. Itu yang nggak bisa dipisahkan gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman di rumah
Mungkin video saya ini hanya beberapa contoh ya teman-teman, tapi kalau teman-teman di rumah bisa mempraktekin sendiri, mungkin alangkah baiknya teman-teman bisa tahu bahwa oh prosesnya seperti ini ya, oh kata Mas Kumis ada benernya juga, oh iya. Jadi teman-teman monggo yang belum punya musang, minimal musangnya sepasang, kandang jangan lupa disiapkan juga, terus makanan juga harus benar-benar kita jaga. Kita sudah tahu ya teman-teman, tadi Mas Kumis sudah jelaskan untuk kesimpulannya seperti apa. Nah next besok kita akan bahas di video selanjutnya itu untuk proses kawin. Tadi kan sudah dijelaskan proses penggabungannya kan. Nah proses inti itu adalah proses kawin. Nah besok akan kita bahas bersama, kita ulas bersama, dan jika teman-teman ada persiapan untuk pertanyaan dan lain-lain bisa di komentar sini ya teman-teman ya. Oke, itu aja mungkin hari ini kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wangi, Salam lestari, salam silaturahmi, dan salam satu hobi.